Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gema Podcast Bawaslu Kota Pasuruan. Bawaslu Kota Pasuruan mengawasi untuk demokrasi. Kali ini Bawaslu Kota Pasuruan mengawali podcast di Bawaslu Kota Pasuruan untuk menyambut Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei tahun 2021. Kali ini Bawaslu Kota Pasuruan kedatangan tamu. Selamat datang Ibu Fatma Saifullah Yusuf. Terima kasih. Suatu kehormatan bagi Bawaslu Kota Pasuruan kedatangan Ibu Fatma kali ini. Terima kasih Bu atas kehadirannya, atas waktu yang sudah diluangkan kepada kami Bawaslu Kota Pasuruan. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada kali ini kami juga dari Bawaslu Kota Pasuruan menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Iya, terima kasih Ibu. Langsung aja Bu. Ya. Kita kali ini sekedar bincang saja, bincang santai, tidak usah terlalu resmi. Jadi nanti kita bisa interaktif. Saya bertanya atau mungkin Ibu menanyakan sesuatu, dipersilakan. Ya. Ibu Fatma Saifullah Yusuf. Ini kami mengenal sebagai Ibu Fatma Saifullah Yusuf. Saya ingin mengenal Bu, sebetulnya nama asli Ibu siapa? Nama aslinya pendek banget. Iya. Dari ayah dan ibu saya diberi nama Ummu Fatma. Ummu Fatma. Tapi belakangan dikenal lebih kepada Fatma Gus Ipul gitu. Iya, Gus Ipul sebagai Bapak Wali Kota Pasuruan. Iya, jadi Bu Fatma ini sebagai Ibu Wali Kota Pasuruan atau Ibu dari empat putra putri. Ya. Empat putra putri. Yang paling besar umur berapa? Yang paling besar 24 tahun. Oh, sudah 24 Iya, tahun. perempuan. Kalau yang nomor 2 laki, 3 laki, yang keempat juga laki. Oh, Banyak jadi lagi. yang perempuan cuma yang nomor 1. Iya. Kebetulan cantik sendiri ini yang nomor 1 ini. Ini Ibu sebagai Ibu yang mendampingi Bapak. Selama ini yang kita ketahui bahwa Bapak Saifullah Yusuf atau kita kenal sebagai Gus Ipul ini sudah melanglang buana, mulai dari wakil gubernur 2 periode, sebagai menteri juga. Iya. Nah, sekarang kebetulan sebagai wali kota Pasuruan, sebagai istri dan sebagai ibu yang mendampingi Bapak. Bagaimanakah Ibu membagi waktunya? Karena kami juga, saya sebagai perempuan, otomatis juga kebetulan antara membagi waktu antara Bawaslu dan rumah tangga ini juga agak bagaimana sebagai istri dan sebagai ibu yang mendampingi Bapak. Ya, sebenarnya sih sama dengan istri-istri atau rumah tangga yang lain gitu ya. Tugas utama saya tentunya saya sebagai seorang ibu gitu ya, yang mengatur seluruh urusan rumah tangga. Artinya yang mengurus suami, mengurus anak-anak gitu ya. Yang kedua, saya harus mendampingi suami. Kebetulan suami sedang diberi amanah untuk menjadi seorang wali kota Pasuruan gitu ya. Otomatis saya harus siap untuk ikut mengabdi gitu ya. Terus yang berikutnya, saya harus menjadi manusia bermasyarakat. Saya masih menjadi ketua umum BKUW Provinsi Jawa Timur yang ada di Surabaya gitu ya, masih terus beraktivitas. Kemudian saya juga masih terus menjalankan yayasan Fatma Foundation yang bergerak di bidang kesehatan, deteksi dini kanker cervix dan kanker payudara.
selain itu sekarang ketambahan lagi gitu, menjadi ketua tim penggerak PKK Kota Pasuruan, ketua ini itu. Nah, tapi untuk soal membagi waktu, saya rasa setiap ibu yang memang memiliki tanggung jawab lebih dari seorang ibu rumah tangga, ya saya pastinya akan memiliki tim-tim rumah tangga yang solid. Ketika saya harus berkegiatan di luar, saya harus sudah menyiapkan apa kebutuhan rumah tangga, misalnya kebutuhan suami, kebutuhan anak-anak dan sebagainya, baru kemudian saya pergi. Dan ya semuanya berjalan begitu aja sih. Saya rasa kita harus bisa mengatur waktu sedemikian rupa supaya antara urusan rumah tangga dan urusan di pemerintahan gitu ya, itu berjalan seiring sejalan. Seperti wanita-wanita yang lain mestinya ya Bu ya. Karena dengan 4 putra putri dan mendampingi Bapak sebagai pejabat, otomatis juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Nah ini besok atau tanggal 20 Mei kita akan memperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, kebetulan Ibu sebagai Ibu Wali Kota Pasuruan, bagaimana memaknai Hari Kebangkitan Nasional ini yang pada saat ini bahwa kita membutuhkan ketangguhan tersendiri, apalagi sebagai seorang perempuan. Bagaimana Ibu memaknai Hari Kebangkitan Nasional pada kali ini? Kalau dulu Hari Kebangkitan Nasional itu kan lahir pada tanggal 20 Mei 1908 ya. Waktu itu Dr. Wahidin Sudirosodo kemudian membuat memiliki keinginan untuk membantu kaum muda, pelajar miskin, pelajar yang memang pandai tapi tidak memiliki kemampuan secara finansial, dibantu mencarikan dana dari beberapa orang gitu ya, donatur, kemudian bertemulah dengan beberapa orang, kemudian tidak menjarah kepada pendidikan tetapi juga pertanian, peternakan dan sebagainya. Intinya bahwa pada saat itu berjuang untuk memajukan pendidikan di Indonesia khususnya pada kaum muda. Nah, kalau sekarang ini kita ya tetap harus memajukan pendidikan kita, tetapi ada beberapa hal yang kita harus menumbuhkan semangat gotong royong selain untuk tetap mempertahankan kemerdekaan di Republik Indonesia yang kita cintai ini, tetapi di masa pandemi yang sekarang kita hadapi gitu ya, kita harus senantiasa bangkit bersama-sama untuk melawan untuk menuntaskan yang namanya pandemi COVID-19 bersama-sama. Tidak bisa kita berjalan sendiri, tapi kita harus bersama-sama supaya kita menjadi bangsa yang tangguh, supaya kita menjadi bangsa yang kuat untuk melawan pandemi yang ini sangat luar biasa menghantam seluruh kehidupan lini di seluruh negara di dunia ini. Ya, memang pandemi kali ini memang luar biasa. Perjuangan kita, kalau perjuangan dulu adalah perjuangan para pahlawan gitu ya, pahlawan untuk agar supaya tidak bisa melawan penjajah, agar bisa melawan penjajah dengan cara mereka harus pandai gitu kan, supaya kita tidak, ibaratnya tidak dibohongi, tidak dikadalin oleh para penjajah. Kalau sekarang kita harus melawan penjajahan COVID. Nah, ini yang kita harus bersama-sama, gotong royong, tidak bisa sendiri, harus bersama-sama. Baik itu masyarakat harus dengan pemerintah yang melayani masyarakat, itu harus seiring sejalan. Ini perjuangan kita pada saat ini. Perjuangan bersama ya, bersama-sama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Nggak bisa sendiri-sendiri. Iya betul. Nah, mungkin ini termasuk salah satu yang kita harus bangkit. Ya. Jadi harus bangkit, tidak menyerah lah, tidak menyerah dengan adanya pandemi tersebut. Nah, untuk sebagai Ibu Wali Kota ini Bu, sebagai Ibu Wali Kota Pasuruan, Hari Kebangkitan Nasional ini tentu saja tadi sudah dimaknai Ibu
sebagai perempuan ini Bu, Ya. kegiatan apa yang sudah dilakukan untuk Kota Pasuruan Iya. selama Ibu sudah menjabat, sudah berapa bulan Bu? Masih hampir 3 bulan. hampir 3 bulan ini mungkin yang sudah dilakukan oleh Ibu sebagai seorang perempuan mungkin bisa membangkitkan semangat perempuan-perempuan yang ada di Kota Pasuruan. Ya, yang pertama saya pasti konsolidasi ke dalam dulu, karena saya tidak mengenal satu pun orang di Kota Pasuruan. Karena pada saat Gus kampanye dulu saya juga tidak turun, karena memang dalam keadaan terserang COVID juga. Jadi saya sama sekali tidak turun gitu. Kemudian saya baru sehat kan baru-baru ini aja. Jadi masih ada jaga jarak. Jadi saya tidak terlalu banyak untuk berkegiatan yang melibatkan banyak orang gitu ya. Tapi akhir-akhir ini saya sudah merasa sehat. Ya alhamdulillah sekarang sudah mulai ibaratnya berkenalan, kemudian menyusun program, menyusun kepengurusan, itu yang awal kita lakukan. Dan belum dilantik untuk pengurus karena belum dilantik ya, Bu? nanti insya Allah bulan depan. Jadi masih ada yang tapi tetap berkegiatan gitu ya. Hanya program-program yang dari provinsi, dari pusat, ketika ada kegiatan ya kita harus turun juga. Saya sudah turun ke 4 kecamatan gitu ya, melihat kegiatan lomba tertib administrasi waktu itu. Tapi tidak hanya itu, saya juga langsung turun ke ladang-ladang, ibaratnya itu ke Karangfitri, melihat tanaman-tanaman yang ditanam oleh para pengurus gitu ya, ada toga, tanaman obat dan sebagainya gitu ya. Itu kegiatan awal ketika saya pertama kali saya turun. Nah setelah itu saya mulai menyusun kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya pengurus Dekranasda, kemudian ada pertemuan-pertemuan yang memang masih terbatas semuanya dengan pengurus PAUD dan lain sebagainya. Jadi memang dalam waktu 2 bulan ini saya dan Gus Ipul pastinya beda ya, karena saya pendamping gitu kan. Dan memang kondisinya masih belum bisa berjalan sebagaimana mestinya, tetapi saya sudah memulai. Langkah yang berikutnya saya mulai merapatkan barisan tentunya, membuat agenda-agenda yang akan datang, dan juga supaya nyaman gitu ya. Akhir-akhir ini, beberapa hari belakang ini saya mulai menata kantor gitu, supaya ibu-ibu semangat, kantornya bersih, semangat. Jadi nanti bisa program-program itu bisa berjalan dengan baik. Kalau kedepannya kita sudah punya agenda-agenda lain. Alhamdulillah selama ini antara saya dengan pengurus-pengurus yang masih baru, saya mengenal beliau-beliau ini kan dengan masker ya, jadi saya masih meraba, jadi tidak gampang menghafal wajah ibu-ibu ini, tetapi alhamdulillah semua bisa berjalan lancar. Kita punya grup WA untuk langsung berkoordinasi beberapa program gitu, dan besok pagi kita rapat gitu. Ya itu aja Mas ya. Jadi ya mudah-mudahan nanti ke depan agenda-agenda sudah disusun bisa baik. Kita kan juga cuma 4 kecamatan Bu, kota kecil ya. Kota kecil. Makanya kemarin turun di 4 kecamatan itu sudah selesai. Cuma kota kecil 4 kecamatan, jadi dari tengah kota itu kita ke pinggir-pinggir cukup 15 menit selesai Bu. Ya, mudah-mudahan yang baik dari para pemimpin yang kemarin saya bisa teruskan, yang kurang baik nanti saya akan perbaiki. Nah, dari ini beberapa kali kami sempat melihat Bu, jadi ternyata Bu Fatma ini suka dengan media sosial. Ya Bu ya, jadi media sosial dengan follower yang lumayan. Yang lumayan. Nggak begitu banyak sih. Nah,
Tapi itu ya lumayan banyak yang kenal. Iya. Iya. Dengan follower yang lumayan, mungkin nanti juga bisa membantu kami, Bu. Oh iya. Tentang Bawaslu Kota Pasuruan, keberadaan dan sosialisasi tentang Bawaslu Kota Pasuruan. Iya, mungkin juga nanti di kegiatan-kegiatan Ibu selama di Kota Pasuruan juga kami berkoordinasi dengan Ibu tentang keberadaan Bawaslu Kota Pasuruan, juga medsos Bawaslu Kota Pasuruan. Dari medsos, salah satu medsos yang kami sempat melihat adalah di Instagram Ibu. Di Instagram itu ada semacam tulisan yang menarik bagi kami, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini sangat menginspirasi kami sebetulnya, Bu, ya. Nah, apa yang telah Ibu tunaikan atau apa yang sudah dilakukan dengan jargon tersebut? Iya, itu untuk mengingatkan saya aja sih sebenarnya, supaya saya selalu bersyukur saja sama Allah gitu ya, bahwa apa yang sudah diberikan oleh Allah, nafas saya, kehidupan saya, rezeki saya, keluarga saya begitu baik gitu ya, lingkungan saya, dan ya semua yang saya dapatkan itu saya kembalikan lagi kepada Allah. Artinya apa yang sudah diberikan Allah, saya juga bisa berikan kepada orang lain, supaya ilmu saya, tenaga saya, mungkin harta saya gitu bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya harus bersyukur, saya harus selalu mengingat bahwa apa yang saya miliki ini hanya titipan aja, nafas saya, kehidupan saya. Terutama pada saat saya pernah terpapar COVID-19. Setelah saya sembuh itu, saya menjadi lebih bersyukur gitu ya, ternyata saya masih diberi panjang umur gitu kan. Saya pengen berbuat jauh lebih baik ya, terutama ibadah saya gitu ya. Jadi saya harus memperbaiki. Kemudian saya mulai menata kembali apa yang belum saya lakukan kepada orang lain mungkin gitu kan, supaya hidup saya jauh lebih bermanfaat gitu. Itu yang saya harapkan, bahwa dengan jargon itu saya bisa mengingat bahwa saya ini sebenarnya bukan siapa-siapa tapi harus bisa memberikan apa yang saya miliki untuk orang lain. Iya, memang makanya itu, Bu, jargon ini benar-benar menarik bagi saya. Jadi wah, ini juga tidak hanya mengingatkan diri sendiri, Bu, jadi juga mungkin pembacanya ini juga bisa tersentil lah dengan jargon tersebut. Nah, mungkin salah satunya termasuk tentang Fatma Foundation, Bu. Iya. Nah, ini kami juga ingin mengerti, ingin tahu seperti apa sih, Bu, Fatma Foundation ini seperti apa. Kami tadi tertarik tentang Fatma Foundation yang sudah dijelaskan Ibu di depan tadi. Seperti apa sebetulnya, Pak? Iya, jadi Fatma Foundation itu adalah sebuah yayasan kami dirikan. Ini adalah yayasan keluarga gitu ya. Saya melihat di Indonesia ini pada khususnya gitu, terutama di Jawa Timur, ternyata masih banyak juga perempuan yang menderita penyakit kanker. Banyak kan kanker apa aja gitu. Salah satunya adalah kanker serviks dan kanker payudara gitu. Nah, suatu saat ketika saya sudah akan mengakhiri masa pengabdian untuk mendampingi Gus Ipul di Jawa Timur gitu kan, saya sempat ditanya sama suami saya gitu, apa kegiatan yang akan datang. Melihat kesibukan saya yang luar biasa waktu itu, kemudian setelah lengser itu apa gitu, rencana ke depan itu apa gitu kan. Saya bilang, boleh nggak saya memiliki sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial? Oh ya, boleh-boleh aja gitu kan. Kemudian saya menyampaikan, bagaimana kalau ini, oh ini kurang oke. Kurang oke itu artinya tidak bisa diukur gitu. Oh ini kurang pas gitu. Akhirnya saya waktu itu bersama organisasi yang saya pimpin, BKUI Provinsi Jawa Timur, Badan Kerjasama Organisasi Wanita, mengadakan kegiatan deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara, penyuluhan dan deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara.
Di situ saya langsung, oh ini kayaknya sesuatu yang harus saya lakukan gitu. Mengajak kaum perempuan untuk mencegah penyakit ini supaya tidak terjadi pada dirinya, gitu kan? Tadi saya matur sama Gus Ibu, ini bisa diukur nih, gitu. Oke, kalau gitu Bismillah, gitu kan? Nah, jadi saya melakukan kegiatan ini sangat benar-benar secara sosial. Artinya saya memiliki bis berupa bis klinik. Oh, ada bisnya. Ada di sini sekarang saya. Oh, sudah ada di sini. Supaya bisa digunakan untuk membantu masyarakat Kota Pasuruan juga gitu. Jadi bis ini berkeliling menjemput bola, isinya 2 kursi objek untuk pemeriksaan pap smear dan palpasi payudara. Oh, bis. Berarti ada tenaga medisnya ya? Ada dong, ada. Itu. Nah, pada saat itu kami dirikan pada 4 Februari 2019, tepat di Hari Kanker Sedunia. Nah, kemudian dalam waktu 1 tahun sebelum pandemi, alhamdulillah 1.200 kurang lebih perempuan yang sudah kita berikan pelayanan partner secara gratis tanpa dipungut biaya sebesar itu. Alhamdulillah sekali ya. Dan itu kami berikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan para pendidik, para guru, guru PAUD, guru TK, guru SD seperti itu. Nah, kemudian juga kita juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan kemampuan secara finansial, tetapi dengan biaya yang sangat murah. Tetap kita layani secara pap smear ya, secara subsidi. Juga vaksinasi HPV sekitar kurang lebih 200 orang. Kalau di klinik mungkin biaya bisa sampai 3 juta lebih. Iya, betul. Di farmasi harga 1,9 misalnya, saya bisa turunkan sampai 1,7 karena kami subsidi. Tujuannya adalah mengajak masyarakat untuk menyadari bahwa vaksin ini adalah untuk pencegahan kanker. Kalau terlalu tinggi pasti orang akan sulit toh untuk mengikuti ini. Nah, ketika saya coba untuk memulihkan ini, ternyata banyak sekali yang akhirnya aware terhadap kesehatan. Banyak sekali yang ikut. 2 kali kan kita acarakan gitu kan, kita bikin selama bertahap. Jadi ada suntikan tuh, suntikan pertama, nanti bulan berikutnya itu ada hitungannya sendiri. Tapi pandemi melanda, akhirnya kegiatan kami otomatis tidak bisa berjalan. Agak kangen juga sih sebenarnya pada saat ini karena saya selalu ikut dimanapun bis itu. Fatma ikut juga di dalam bis tersebut. Kami melayani. Saya di situ jangan lihat saya ya, tapi saya pelayan gitu. Jadi saya ikut sudah di beberapa kota, tentunya di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Malang, kemudian lagi ya, ada beberapa kota. Kemudian pandemi tidak bisa kita lakukan, tapi tetap kegiatan sosial ini tetap kita lakukan dengan sesuatu yang lain yang sama-sama bermanfaat untuk masyarakat. Akhirnya kita alihkan untuk membantu masyarakat terdampak, yaitu pemberian sembako sampai saat ini sudah tidak terhitung 10.000 lebih, mungkin kemarin aja kita bantu sekitar 2.000 di sini. Kemudian bantuan untuk masker kain juga 10.000 lebih, tidak bisa menghitung lagi. Dan APD kita bantu sekitar kurang lebih 1.000. Kemudian hand sanitizer dan lain-lain. Nah, itu kita berikan seluruh Jawa Timur. Kita memiliki relawan-relawan yang bisa membagikan di beberapa daerah, ada di Bangkalan, ada di Pamekasan, ada di Surabaya tentu saja kan, ya, kemudian di Blitar, Jombang, kemudian Mojokerto dan lain sebagainya. Itu sudah tidak terhitung jumlah yang untuk sembako khususnya tidak bisa terhitung sampai sekarang. Dan inilah kita lakukan untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19. Mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berakhir supaya programnya Fatma Foundation untuk membantu masyarakat dengan program kesehatan ini tadi, yaitu memberikan pelayanan pap smear, juga palpasi, itu bisa berjalan lagi gitu. Base-nya beberapa hari yang lalu kita bawa ke sini
Nah, tujuannya untuk membantu masyarakat di sini sebelum saya kembali berjalan-jalan lagi gitu kan. Saya ingin memberikan ya sumbangsih untuk memberikan pelayanan. Kalau tidak pap smear berarti kita berikan pelayanan tes IVA gitu ya. Kemudian juga mungkin gitu bisa dipakai untuk pelayanan KB, karena ini memang base-nya cakep base-nya bagus, keren, cakep, insya Allah bisa lebih bermanfaat kalau saya bisa bantu untuk masyarakat di Kota Pasuruan khususnya. Ada berapa bis? Masih satu. Oh, satu. Tapi ini saya memang... masih kepingin lagi ada mobil klinik tapi yang kecil supaya bisa masuk ke desa-desa. Oh Nah, iya. ini harapan saya. Sudah mengajukan, tapi pas mengajukan langsung pandemi COVID. Jadi sampai sekarang belum ada. Iya. Iya, meskipun satu tapi sepertinya kegiatannya sudah lumayan. Iya, alhamdulillah. Pasti Iya. dengan tim medis yang sangat berpengalaman. Kita lanjutkan Ibu. Iya. Iya, terima kasih sudah masih bersama kami Bapak. Sewaktu kemarin Gus Ipul melaksanakan kampanye, jadi pada waktu Pilkada 2020 kemarin, Ibu Fatma sempat terdampak COVID-19. Bagaimana perasaan Ibu saat itu? Bisa diceritakan sedikit? Karena kebetulan pada waktu Pilkada kemarin, Iya. yang sering kita ketemu Gus Ibu saja. Iya. Jadi kami jarang ketemu sama Ibu. Nah, bisa diceritakan Bu? Iya, betul memang. Ya memang saya terpilih oleh Allah pada saat itu. Kalau dibilang protokol kesehatannya kurang, ya insya Allah tidak ya, karena selalu ada peralatan-peralatan tempur, masker selalu dipakai, hand sanitizer selalu dalam tas, di mobil juga ada, di rumah masuk harus disemprot dan sebagainya. Ya. Tapi kondisi pada saat itu ketika Gus Ipul sedang melakukan perjuangan gitu ya untuk kampanye Kota Pasuruan, saya sedang sibuk-sibuknya mendampingi merawat ibu yang sedang gerah sakit di rumah sakit pada saat itu 1 bulan di Kota Jombang, Kabupaten Jombang. Kemudian 1 bulan kemudian ibu dirawat di rumah. Nah, saya masih di Wali gitu ya. Mungkin pada saat saya tidak menyadari imunitas tubuh saya turun. Di samping saya harus merawat ibu, menjaga ibu, melean otomatis dah. Iya. Kemudian pulang ke Surabaya harus mengurus keluarga. Kemudian saya harus bekerja, artinya meneruskan apa yang sudah dikelola oleh Gus Ipul gitu kan. Otomatis semuanya saya ambil alih. Gitu ya. Kemudian saya berangkat ke Jakarta karena maunya adalah untuk besok kakak saya sedang sakit. Kebetulan kakak saya juga sudah lama menderita kanker, kanker payudara. Saya pengen besok aja waktu itu karena saya di grup keluarga itu menyampaikan bahwa kakak Ida sudah penyakitnya menjalar ke mana-mana, gitu kan. Ini kakak kandung ya? Kakak kandung saya nomor 2, saya nomor 7. Berapa Tentu sebagai adik bersaudara? 7, saya terakhir. Oh iya. Nah pada saat itu tentu sebagai adik saya juga, saya dekat dengan kakak ini. Sebagai adik saya pasti ingin mensupport lah gitu. Iya. Ya, jadi saya berangkat ke sana, kemudian Allah mentakdirkan 2 hari kemudian kakak saya berpulang. Saya tidak begitu tidak ada firasat apapun sebenarnya, tapi ya sudah memang sudah seperti itu takdirnya. Nah pada saat itu tentunya keluarga pasti ada yang takziah, tetangga ada yang takziah, kemudian sahabat-sahabat ada juga tahlilan, meskipun
terbatas. Tapi setelah itu besoknya mulai ada yang panas. Mulai ada yang panas, mulai ada yang sakit, keponakan, kakak kok mulai ada yang sakit itu. Saya belum pulang ke Surabaya. Gosipul datang beranak-anak. Bukan takziah juga maksudnya kan. Kemudian saya beberapa hari di sana, pulanglah ke Surabaya. Ternyata malam harinya saya mulai meriang. Singkat cerita, saya di Surabaya 3 hari tidak turun panasnya. Ke dokter tidak mungkin gitu ya, hanya telepon-teleponan, oke, tapi itu hanya dikirim dokter untuk home care gitu ya. Saya tes negatif, diminta tes lagi besoknya, tapi bukan PCR, tapi dites trombositnya turun lagi. Kok tiba-tiba ada sesak nafas gitu. Saya nggak panggil nggak lama kemudian saya langsung telepon ke dokter. Dokter menyarankan ayo observasi ke rumah sakit aja. Saya berangkat ke Geraha Merta. Gosipul waktu itu tidak pernah di rumah kan. Iya. Ya namanya juga sedang perjuangan. Saya hanya lewat telepon aja ya. Rasanya kok ada yang nggak enak di badan. Saya izin ke rumah sakit untuk observasi. Oke, nanti aku ke sana. Hati-hati mah bla 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 bla. Saya ke sana, tes bla bla bla. Kemudian malamnya Gosipul datang. Ya sudah, namanya suami ya support lah gitu. Iya. Ya pegang tangannya, ya saya gini-gini gitu kan. Hasil belum ada itu, baru besoknya hasilnya ada. Tapi saya sudah tahu bahwa keluarga Jakarta ternyata juga ada yang terpapar COVID setelah itu. Semuanya tes dan terpapar COVID klaster keluarga 17 orang. 17 orang. 17 orang termasuk kami sekeluarga. Nah, akhirnya besoknya saya kaget juga, ya Allah ternyata saya terpilih untuk itu. Langsung besoknya saya dipindah ke Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk ditangani lebih lanjut. Hari pertama masih oke lah gitu, tapi sudah mulai ada sesuatu yang jauh lebih nggak nyaman gitu kan, sesuatu mulai nggak enak gitu kan ya. Kemudian diganti dengan alat pernafasan yang dari nasal kanul, kemudian diganti yang masker, kok masih nggak enak juga gitu kan. Saya nggak ada orang di dalam itu sendirian, plek. Jadi saya ke rumah sakit itu sama sekali nggak ada rencana untuk berlama-lama di rumah sakit. Nggak ada keinginan untuk tidur di rumah sakit lama-lama selama 24 hari. Sama sekali tidak bermimpi untuk itu. Iya. Jadi berangkat cuma, aku ke rumah sakit ya untuk observasi. Ya udah, saya pikir ya saya langsung pulang besoknya atau gimana gitu. Ternyata sampai 24 hari di rumah sakit, dan hari itu saya benar-benar sendiri, hanya dipantau melalui CCTV dan suster sekali-sekali masuk aja gitu kan. Tapi ketika saya sudah tidak kuat gitu ya, saya diganti dengan pernafasan yang dengan aliran yang sangat tinggi, namanya HFNC. Dan sempat pingsan. Sampai pingsan. Sampai pingsan gitu kan. Kemudian dilarikan ke ICU. Jadi begitu dahsyatnya COVID, Bu ya. COVID jadi kan itu ya benar-benar ada. Ya, kadang kan ada yang memaknai bahwa ini hanya hoax aja, hanya cerita-cerita yang benar. Nah, itu COVID itu ada, bisa menularkan, bisa juga mematikan. Pada saat itu saya di ICU itu sudah hidup dan mati. Ibaratnya itu kalau saya tidak tertolong, saya sudah di ventilator dan itu pastinya hidup dan mati. Tapi alhamdulillah pada saat di ICU saya ditidurkan, ditengkurapkan kurang lebih 4 kali. Jadi bangun, kemudian saya dirawat lagi, ditidurkan lagi, dirawat lagi, ditidurkan lagi sampai beberapa kali. Akhirnya saya bisa tertolong. Kalau tidak, ya pastinya saya akan diganti dengan peralatan yang jauh lebih lengkap, yaitu ventilator. Di situ pasti
yaitu tadi hidup dan mati tadi. Iya. Ya, alhamdulillah saya masih bisa diberi umur panjang. Mudah-mudahan ke depan saya masih bisa, harapan saya masih bisa bermanfaat bagi banyak orang. Insya Allah. Ya, masih bisa mendampingi Gus Ipul, bisa mendampingi anak-anak, Iya, bisa Bu. melakukan kegiatan-kegiatan yang jauh lebih manfaat daripada yang sebelum-sebelumnya. Iya. Jadi memang COVID ini bukan hoax. Jadi benar-benar Bukan, memang karena saya ada. pernah mengalami itu sendiri. Dan itu kan memang sudah banyak kita dengar banyak sekali yang tidak tertolong. Saya tidak punya komorbid sebenarnya, Iya. tetapi imunitas tubuh saya sangat rendah. Maka saya setelah keluar dari rumah sakit, saya langsung dihandle oleh dokter ya ahli nutrisi begitu. Saya dibantu untuk pemulihan sampai sekarang. Saya masih minum vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Iya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa di Kota Pasuruan ini meskipun kotanya kecil, Bu, ya, jadi kotanya kecil masih disebut masih masuk ke zona oranye. Jadi masih ke zona oranye. Terkait dampak ini mungkin ada pesan Ibu ke masyarakat Kota Pasuruan sebagai Ibu, sebagai penyintas juga, Bapak sudah membuktikan bahwa COVID ini benar-benar dahsyat. Iya. Nah, mungkin ada pesan ke masyarakat untuk kita tanggulangi bersama COVID Iya. ini. Ya, pokoknya COVID ini benar adanya. COVID ini bisa menularkan, tapi juga bisa mematikan. Maka jangan pernah meremehkan COVID ini. COVID-19 harus kita lawan. Salah satu cara adalah kita harus menggunakan protokol kesehatan secara lengkap. Yang pertama, kita harus selalu menggunakan masker. Kemudian yang kedua, kita harus selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer. Yang ketiga, kita harus menjaga jarak. Ya, setidaknya tidak ada perkumpulan yang kira-kira tidak bermanfaat, seperti itu kita kurangi. Pertemuan-pertemuan yang tidak bermanfaat kita coba kurangi untuk supaya memutuskan mata rantai akibat COVID-19. Jadi kalau misalnya sekarang sudah banyak vaksin, segera divaksin, ya kan Mbak sudah ya? Alhamdulillah, Bawaslu Kota Pasuruan sudah melakukan vaksin. Ya. Saya insya Allah antibodi masih lumayan, Iya. gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti saya akan tes lagi untuk antibodi, kalau sudah mulai menurun, kemungkinan saya juga akan divaksin. Ya, jadi memang penanggulangan COVID ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Nggak Bu. bisa, kita harus bersama-sama dengan pemerintah, dengan sahabat-sahabat semuanya, Iya. saling mengingatkan. Terkait tentang Bawaslu Kota Pasuruan ini, Bu. Bawaslu Kota Pasuruan, mungkin Ibu baru mengenal kami, Bawaslu Kota Pasuruan tentunya baru selama Gus Ipul mulai Iya. pencalonan sampai dengan saat ini sudah menjabat selama sekitar 3 bulan, ya, Bu. Iya. Mungkin apa yang Ibu ketahui tentang Bawaslu Kota Pasuruan? Iya, saya juga kaget juga ketika saya ditawarin untuk menjadi salah satu pengisi acara di podcastnya Bawaslu. Loh, kok Bawaslu punya podcast? Saya tanya sama Gus Ipul, nggak salah ini Bawaslu kan gitu, Bawaslu Badan Pengawas Pemilu kan? Iya gitu loh. Kok bisa punya podcast gitu? Tapi ini keren lah, ini untuk kreativitas, untuk mensosialisasikan program-program Bawaslu gitu ya. Kita tahu bahwa di masa pandemi kita tidak bisa turun langsung ke lapangan seperti sebelum-sebelumnya gitu ya. Sekarang ini media sosial memang sangat marak untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ya pokoknya untuk Bawaslu Kota Pasuruan keren gitu ya. Mudah-mudahan dengan media podcast ini nanti bisa mensosialisasikan program-program yang sudah diagendakan, karena pemilu yang akan datang itu tidak lagi 5 tahun ke depan ya, tetapi hanya 3,5 tahun. Tahun 2024 kita sudah melakukan
pemilu serentak gitu ya, maka Bawaslu punya PR yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini nanti bisa lebih sukses lagi, masyarakat bisa lebih tahu, masyarakat tahu hak dan kewajibannya gitu, bagaimana cara memilih untuk mencari pemimpin yang benar-benar bisa memajukan, mensejahterakan rakyat, juga untuk mengajak masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Nah ini di sini betul. Tolak politik uang dan politisasi sara. Nah ini harus disosialisasikan kepada masyarakat. Sukses untuk Bawaslu. Ini baru semua. Ya, termasuk tugas kami untuk selalu menjaga demokrasi. Iya. Nah, ini memang kebetulan Ibu Fatma ini adalah tamu pertama kami mudah-mudahan yang mengawali podcast Bawaslu Kota Pasuruan. Jadi ini memang media kami untuk mensosialisasikan lembaga kepada masyarakat. Jadi mungkin nanti kami juga bekerja sama dengan Kominfo Kota Pasuruan, atau mungkin saya sebagai perempuan yang ada di Bawaslu Kota Pasuruan nanti bisa bersama dengan Ibu. Ya, kita bermitra. Iya, bermitra dengan ibu-ibu yang ada di Kota Pasuruan. Insya Allah. Jadi utamanya tentang keperempuanan, mungkin kita juga perempuan mengawasi dan sebagainya. Kita juga punya program seperti itu. Siap mensukseskan. Nah, terima kasih mungkin atas kehadiran Ibu. Sudah meluangkan waktu untuk Bawaslu Kota Pasuruan di awal podcast kali ini. Mungkin lain waktu kalau kami ingin bertemu dengan Ibu kembali tentang program-program yang Ibu sudah dilakukan, atau mungkin program-program perempuan itu utamanya tentang wanita, mungkin kami bisa mengundang Ibu kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk podcast kali ini kami akhiri. Terima kasih atas kehadiran Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.